Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada sesuatu yang spesial dalam dirimu, tapi belum tahu apa? Kayak ada bakat tersembunyi yang kalau ketemu bisa bikin hidup jadi lebih seru, lebih bermakna, bahkan mungkin lebih cuan. Tenang, banyak orang juga masih mencari tahu apa sebenarnya keunikan mereka. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang 7 pertanyaan sederhana yang bisa bantu kamu menemukan bakat unikmu. Siap? Yuk, kita mulai. Kadang, jawaban atas pertanyaan besar dalam hidup justru tersembunyi di masa kecilmu. Coba deh ingat-ingat, dulu kamu paling suka ngapain? Ada anak yang nggak bisa diem kalau lihat kertas dan pensil, selalu coret-coret. Ada juga yang hobi banget ngomong sampai bisa bikin seminar sendiri pakai botol sampo sebagai mikrofon. Atau mungkin kamu dulu suka bongkar mainan cuma buat tahu cara kerjanya? Setiap anak punya momen tertentu yang berkesan banget. Bisa jadi, waktu kecil kamu suka pura-pura jadi guru, main masak-masakan, atau malah betah sendirian bikin cerita khayalan. Nah, kenangan ini bukan sekadar nostalgia, tapi petunjuk. Apa sih yang bikin momen itu spesial? Apa yang kamu rasain waktu melakukannya? Kalau ada satu hal yang selalu kamu tunggu-tunggu pas kecil, apa itu? Main hujan-hujanan, bikin eksperimen aneh di dapur, atau malah baca buku sampai lupa waktu? Kegiatan favoritmu waktu kecil bisa kasih clue besar tentang apa yang sebenarnya bikin kamu bahagia tanpa paksaan. Anak-anak punya dunia sendiri yang penuh imajinasi. Coba ingat, gimana dulu kamu menghabiskan waktu bermain? Ada yang betah bikin rumah-rumahan dari kardus, atau ada yang jago mengarang cerita fantasi. Atau mungkin juga kamu suka merakit sesuatu tanpa perlu baca buku petunjuk. Imajinasi dan kreativitas masa kecil sering banget jadi cikal bakal bakat yang bisa dikembangkan lebih jauh. Sekarang coba tarik benang merah dari semua yang kamu ingat. Apakah ada hal-hal dari masa kecilmu yang masih kamu lakukan sampai sekarang? Kalau dulu kamu suka menggambar dan sekarang sering bikin desain, mungkin bakat itu memang sudah ada sejak lama. Kalau dulu kamu senang mendengarkan dan memberi nasihat ke teman-teman kecilmu, bisa jadi kamu punya bakat alami di bidang komunikasi atau coaching. Masa kecilmu nggak sekadar kenangan, tapi juga peta tersembunyi yang bisa membawamu ke bakat unikmu. Jadi, sudah ingat apa yang dulu bikin kamu betah berjam-jam tanpa disuruh? Kalau masa kecil adalah peta tersembunyi, maka kehidupan dewasa adalah petualangan nyata buat menemukan harta karunnya. Sekarang, pertanyaannya, apa sih yang bikin kamu semangat bangun pagi, selain alarm dan tanggung jawab tentu aja? Apa yang bikin kamu lupa waktu dan merasa benar-benar hidup? Coba perhatikan, kapan terakhir kali kamu ngerasa berapi-api pas ngelakuin sesuatu? Entah itu ngobrolin topik favorit, bikin sesuatu dari nol, atau sekadar membantu orang lain. Energi yang muncul dari dalam itu sering jadi tanda kalau kamu lagi ngelakuin sesuatu yang selaras sama dirimu. Pernah nggak kamu kepikiran, aku pengen banget suatu hari nanti bisa? Nah, titik-titik itu yang bisa kasih petunjuk soal passionmu. Mungkin kamu ingin bikin usaha sendiri, jadi mentor buat orang lain, atau bahkan keliling dunia sambil berkarya. Apapun itu, tujuan yang bikin kamu nggak bisa berhenti mikirin biasanya berkaitan erat sama bakat unikmu. Seringkali, passion kita nggak cuma soal diri sendiri, tapi juga soal dampak ke orang lain. Apa ada hal yang bikin kamu ngerasa puas karena bisa membantu atau menginspirasi orang lain? Misalnya, kamu suka bikin orang ketawa, berarti mungkin kamu punya bakat di dunia hiburan atau komunikasi. Kalau kamu suka berbagi ilmu, mungkin kamu berbakat di bidang edukasi. Passion yang bisa bermanfaat buat orang lain biasanya lebih bertahan lama dan makin kuat seiring waktu. Sekarang coba lihat, apakah passionmu sekarang ada hubungannya sama kesukaanmu waktu kecil? Misalnya, kalau dulu kamu suka main masak-masakan dan sekarang senang eksperimen di dapur, bisa jadi kuliner adalah dunia yang cocok buatmu. Atau mungkin dulu kamu hobi bercerita, dan sekarang kamu enjoy nulis atau bikin konten. Kadang, passion berubah bentuk, tapi akarnya tetap sama. Jadi, kalau mau menemukan bakat unikmu, coba perhatikan apa yang bikin kamu semangat di masa sekarang.
Jangan abaikan hal-hal yang bikin kamu merasa hidup, karena di sanalah letak potensimu yang sebenarnya. Kadang, kita terlalu sibuk mencari tahu kelebihan diri sendiri, sampai lupa kalau petunjuknya justru datang dari orang lain. Pernah nggak kamu dipuji karena sesuatu yang menurutmu biasa aja? Bisa jadi, itu bukan hal biasa, tapi justru bakat alami yang selama ini nggak kamu sadari. Coba perhatikan, orang-orang di sekitarmu sering bilang kamu itu orangnya gimana. Mungkin mereka bilang kamu sabar, gampang bergaul, jago mendengarkan, atau selalu punya solusi buat setiap masalah. Karakter yang sering disebut orang lain itu bukan cuma sekadar sifat, tapi bisa jadi fondasi buat bakat unikmu. Ada nggak sesuatu yang sering kamu lakukan dan orang-orang selalu bilang, kok kamu jago banget sih? Bisa jadi kamu selalu bikin presentasi yang keren, gampang memahami hal teknis, atau punya selera humor yang bikin suasana hidup. Kalau ada keterampilan yang sering dipuji, itu tanda kalau kemampuan itu sudah melekat dalam dirimu. Pujian nggak datang tanpa alasan. Kalau orang lain sering bilang kamu menginspirasi, membantu, atau bikin hidup mereka lebih mudah, berarti kamu punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Misalnya, kalau banyak teman curhat ke kamu karena mereka merasa nyaman, bisa jadi kamu punya bakat di bidang konseling atau mentoring. Pujian yang datang sesekali mungkin cuma kebetulan. Tapi kalau sejak dulu orang-orang dari berbagai lingkungan selalu bilang hal yang sama tentang kamu, berarti itu memang bagian dari dirimu. Misalnya, kalau dari kecil sampai sekarang orang-orang selalu bilang kamu kreatif atau detail-oriented, bisa jadi itu adalah keunggulanmu yang layak dikembangkan lebih jauh. Jadi jangan anggap remeh pujian yang sering kamu dengar. Kadang, orang lain bisa melihat keunikan kita lebih jelas daripada kita sendiri. Mulai sekarang, perhatikan apa yang sering mereka katakan. Siapa tahu, disitulah letak bakat unikmu. Pernah nggak kamu ngerasa gampang banget ngelakuin sesuatu, sementara orang lain malah kesulitan? Kayak, kamu bisa aja langsung ngerti konsep yang rumit, bikin sesuatu dari nol, atau ngobrol dengan siapa aja tanpa canggung. Kalau iya, selamat. Itu mungkin kemampuan alami yang bisa jadi bagian dari bakat unikmu. Ada hal-hal yang nggak perlu kamu pelajari terlalu keras, tapi tetap bisa kamu lakukan dengan baik. Mungkin kamu dari dulu gampang banget paham angka, jago mendongeng, atau selalu bisa menyusun ide-ide dengan rapi. Kemampuan ini sering muncul begitu aja, tanpa kamu sadari, karena sudah jadi bagian dari dirimu. Coba pikirkan, apa yang bikin cara kamu melakukan sesuatu berbeda dari orang lain? Mungkin kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang bikin orang langsung paham, atau kamu selalu punya ide kreatif yang out of the box. Keunikan ini bisa jadi tanda kalau kamu punya sesuatu yang spesial dan bisa dikembangkan lebih jauh. Punya bakat alami itu satu hal, tapi kalau nggak diasah, ya bakal biasa aja. Coba eksplorasi lebih jauh, pelajari, dan latih keterampilan yang sudah kamu kuasai ini. Misalnya, kalau kamu jago menggambar sejak kecil, kenapa nggak mulai menjadikannya lebih serius? Atau kalau kamu pandai berbicara, mungkin kamu bisa melatihnya untuk jadi pembicara publik. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kemampuan ini bisa bermanfaat? Bisa jadi dalam pekerjaan, bisnis, atau bahkan untuk membantu orang lain. Kalau kamu gampang memahami teknologi, mungkin kamu bisa jadi mentor buat orang-orang yang masih gaptek. Kalau kamu punya empati tinggi, bisa jadi dunia psikologi atau sosial cocok buatmu. Jadi jangan sepelekan hal yang terasa terlalu mudah buatmu. Bisa jadi itu adalah bakat alami yang selama ini tersembunyi dan menunggu untuk kamu maksimalkan. Pernah nggak kamu heran kenapa orang lain kesulitan melakukan sesuatu yang buat kamu terasa gampang banget? Bisa jadi ini bukan cuma kebetulan, tapi justru petunjuk tentang bakat unikmu. Kadang kita nggak sadar kalau sesuatu yang terasa effortless buat kita, sebenarnya adalah keahlian yang berharga. Coba perhatikan, apa yang sering bikin orang lain frustrasi, tapi kamu malah menikmatinya. Misalnya, teman-temanmu pusing kalau harus ngomong di depan umum, tapi kamu malah pede banget pegang mic. Atau mereka susah banget memahami angka, sementara kamu bisa ngitung cepat di luar kepala.
Itu tanda kalau kamu punya sesuatu yang enggak dimiliki semua orang. Kalau ada hal yang bisa kamu lakukan dengan mudah sementara orang lain kesulitan, berarti kamu punya keunggulan di sana. Ini bisa jadi aset besar, entah buat karir, bisnis, atau kehidupan sosial. Misalnya kalau kamu selalu bisa berpikir logis di situasi sulit, kamu bisa sukses di bidang problem solving atau manajemen. Kemampuan unikmu ini bisa jadi pintu ke banyak kesempatan. Mungkin ada pekerjaan yang butuh keterampilan itu, atau kamu bisa membantu orang lain yang kesulitan di bidang tersebut. Contohnya kalau kamu jago bikin desain yang menarik dengan cepat, mungkin ada peluang buat jadi freelancer atau membuka bisnis sendiri. Kadang kita menganggap remeh keahlian kita karena terlalu mudah buat kita. Tapi coba lihat dari perspektif lain. Kalau orang lain sampai rela membayar untuk sesuatu yang buatmu gampang, berarti itu bernilai. Jangan abaikan kelebihanmu hanya karena kamu merasa itu bukan hal yang luar biasa. Jadi, mulai sekarang, perhatikan hal-hal yang terasa mudah buatmu, tapi sulit bagi orang lain. Bisa jadi, disitulah letak bakat terbesarmu yang selama ini belum kamu sadari. Pernah nggak kamu begitu asik melakukan sesuatu, sampai tiba-tiba waktu berlalu begitu saja? Rasanya kayak masuk ke dunia sendiri, fokus total, dan nggak kepikiran buat cek HP atau buka media sosial. Nah, aktivitas yang bikin kamu lupa waktu ini bisa jadi petunjuk besar tentang bakat unikmu. Flow state adalah momen ketika kamu begitu menikmati sesuatu sampai semuanya terasa mengalir dengan alami. Misalnya, kamu bisa menulis berjam-jam tanpa kehabisan ide, atau kamu betah utak-atik kode sampai lupa makan. Kalau suatu aktivitas bisa bikin kamu masuk ke zona ini, artinya ada koneksi yang kuat antara kamu dan aktivitas itu. Serunya lagi, aktivitas ini nggak cuma bikin kamu happy, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya, kalau kamu hobi memasak dan sering bikin masakan yang disukai teman-teman, berarti ada nilai lebih di sana. Atau kalau kamu suka berbagi ilmu dan orang-orang jadi terbantu, itu tandanya kamu punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Seringkali, aktivitas yang bikin kita lupa waktu berhubungan erat dengan passion kita. Kalau kamu merasa begitu menikmati sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini sesuatu yang ingin kamu lakukan dalam jangka panjang? Bisa jadi ini adalah panggilan alam semesta buat kamu. Sekarang, pertanyaan pentingnya. Bisa nggak ini dijadikan sumber penghasilan atau karir? Banyak orang sukses karena mereka fokus pada sesuatu yang benar-benar mereka cintai. Kalau kamu bisa menemukan cara untuk mengubah aktivitas ini jadi sesuatu yang bernilai, baik secara finansial maupun sosial, kenapa enggak? Jadi perhatikan aktivitas yang bikin kamu lupa waktu, karena di sanalah biasanya tersimpan bakat dan potensi terbaikmu. Jangan ragu buat mengeksplorasi dan mencari cara agar hal itu bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Bakat bukan cuma soal apa yang kamu bisa, tapi juga soal bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Coba pikirkan, siapa yang paling ingin kamu bantu? Siapa yang ingin kamu lihat berkembang karena kehadiran dan kontribusimu? Setiap orang punya kelompok atau individu tertentu yang mereka pedulikan. Mungkin kamu ingin membantu orang menemukan passion mereka, atau kamu merasa terpanggil untuk memberdayakan ibu rumah tangga agar lebih mandiri secara finansial. Bisa juga kamu punya perhatian khusus ke dunia pendidikan, kesehatan mental, atau bisnis kecil. Siapa yang ada di hatimu? Kalau kamu punya kesempatan untuk mengubah sesuatu di dunia ini, perubahan apa yang ingin kamu lihat? Misalnya, kalau kamu suka mengajar, mungkin kamu ingin membantu orang lebih percaya diri dengan keterampilan baru mereka. Kalau kamu jago di bidang desain, mungkin kamu ingin membantu bisnis kecil punya branding yang keren. Bayangkan bagaimana keahlianmu bisa menciptakan dampak positif. Kamu nggak perlu jadi superhero buat membantu orang lain. Kadang, kontribusi kecil pun bisa memberi efek besar. Apakah kamu ingin berbagi ilmu lewat konten? Atau mungkin kamu ingin langsung terjun ke lapangan dan mendampingi orang-orang yang membutuhkan? Ada banyak cara buat menggunakan bakatmu dengan cara yang bermakna. Sekarang, coba bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan. Jika kamu bisa menggunakan bakatmu untuk membantu orang lain secara maksimal, bagaimana hidupmu akan terlihat?
Apakah kamu ingin membangun komunitas, membuat gerakan sosial, atau cukup dengan menjadi orang yang selalu bisa diandalkan bagi orang-orang di sekitarmu? Pada akhirnya, bakatmu jadi lebih berarti kalau bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi, jangan cuma fokus pada apa yang kamu kuasai, tapi pikirkan juga bagaimana itu bisa membuat dunia atau setidaknya lingkunganmu menjadi tempat yang lebih baik. Sekarang, kamu sudah punya 7 pertanyaan ajaib untuk menemukan bakat unikmu. Mungkin beberapa jawaban langsung jelas, mungkin juga ada yang masih butuh waktu buat kamu renungkan. Tapi satu hal yang pasti, kamu punya sesuatu yang istimewa. Bakat bukan cuma soal jago di satu bidang, tapi tentang bagaimana kamu bisa menikmati, mengembangkan, dan membagikannya kepada dunia. Jangan takut buat terus mencoba, bereksperimen, dan keluar dari zona nyaman. Kadang, hal yang kita anggap sepele justru bisa jadi kekuatan terbesar kita. Jadi, apa langkah selanjutnya? Mulailah dengan hal kecil. Coba gali lebih dalam aktivitas yang bikin kamu bersemangat, perhatikan apa yang sering dipuji orang, dan pikirkan bagaimana kamu bisa memberikan dampak. Sedikit demi sedikit, kamu akan semakin mengenal dirimu sendiri dan menemukan jalan yang benar-benar cocok buatmu. Dunia butuh orang seperti kamu, orang yang berani mengenali dan menggunakan bakatnya dengan penuh percaya diri. Jangan biarkan potensimu terpendam, karena kamu punya sesuatu yang berharga untuk diberikan. Saatnya bersinar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.